Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini memang dari BKN kami mengharapkan sekali Bapak Ibu nanti bisa mulai menyusun dan juga menilaikan kinerjanya menggunakan aplikasi e-kinerja BKN gitu Bapak Ibu. Nah di sini harapannya tidak cuma menjadi pilot project gitu ya Bapak Ibu, tapi juga nanti melalui aplikasi ini gitu ya, nanti akan data kinerja yang sudah terinput nanti bisa dimanfaatkan untuk keperluan kepegawaian yang lainnya. Misalnya seperti kenaikan pangkat, nanti skemanya adalah tidak lagi mengumpulkan dokumen fisik gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Boleh selanjutnya? Boleh selanjutnya? Ya, Bapak Ibu, izin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ali sebelumnya, kenapa sih harus menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan Perka BKN 1 tahun 2013 gitu ya. Karena dari tahun 2013 sampai 2021 Bapak Ibu menyusun SKP-nya menggunakan format tersebut. Nah, ketika di tahun 2019, Bapak Ibu, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kinerja PNS gitu ya, itu digantikan dari PP 46 tahun 2011 menjadi peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019. Lalu kemudian di tahun 2021 keluarlah Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari PP 30 tahun 2019. Nah tadi juga sudah disinggung, belum ada 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Mungkin belum ulang tahun, belum ada 1 tahun itu sudah dicabut seperti itu, digantikan oleh Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah sebenarnya Bapak Ibu, pencabutan ini sebenarnya bentuk dari penyempurnaan karena Permenpan RB nomor 6 ini tidak hanya mengatur tentang PNS tetapi juga P3K. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin juga nanti memiliki sebagai statusnya adalah P3K, itu juga di tahun ini diharuskan untuk menyusun SKP. Boleh selanjutnya? Nah, di sini seperti Bapak Ibu yang tahu dari USN, manajemen kinerja ini bisa digunakan dalam 5 hal ya Bapak Ibu, yaitu terkait pengembangan karir PNS. Mungkin yang saat ini sedang berjalan ada talent scouting gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum mendaftar, sekalian promosi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini pengembangan karir ini juga terkait dengan mutasi, promosi gitu ya Bapak Ibu, pengembangan itu didasarkan oleh data kinerja kita gitu. Begitu juga dengan manajemen talenta, lalu tunjangan kinerja ini ya Bapak Ibu, kemudian penghargaan dan juga sanksi. Nah ini penghargaan dan sanksi ini yang kita mungkin belum optimal gitu ya, menggunakan data kinerja sebagai dasar untuk kedua hal tersebut. Baik, selanjutnya boleh. Nah, di sini apa sih perbedaannya gitu ya Bapak Ibu? Sebenarnya sama dengan Permenpan 8 tahun 2021, semua itu diawali dari kinerja organisasi. Nah, kita harus tahu nih Bapak Ibu, tujuan dari organisasi atau SKPD kita tuh apa gitu. Sekolah kita tuh yang diharapkan dari sekolah kita tuh apa? Nah, sama dengan Permenpan 8 ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ngerti dulu awalnya. Sekolah kita tuh apa sih yang diharapkan dari masyarakat tentang sekolah kita gitu ya. Lalu misalnya juga apa sih yang diharapkan dari penerima layanan kita dari kepada SKPD kita gitu. Jadi kita harus ngerti dulu tujuan dari organisasi. Nah, kalau sudah, baru nanti tujuan tersebut
diturunkan ke seluruh ASN Bapak Ibu. Jadi PNS maupun P3K gitu. Nah, di sini kan P3K itu sudah termasuk guru-guru juga sudah P3K, ada yang P3K ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruhnya sudah menyusun SKP untuk tahun ini menggunakan aplikasi e-kinerja. Nah, cara nyusunnya gimana? Nyusunnya itu melalui dialog kinerja Bapak Ibu. Jadi kita harus ngobrol dulu dengan atasan kita. Apa aja yang diobrolin? Yang diobrolin ada dua, yaitu apa yang diharapkan dari kita atau hasil kerjanya, lalu juga perilakunya, perilaku kerjanya. Nah, perilaku kerja ini nanti sudah menggunakan core value yang berakhlak ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak lagi hanya 5 aspek yang dinilai gitu. Nah, kemudian melalui dialog kinerja kita itu fokusnya sama peningkatan kinerja. Jadi sebelum kita selesai di akhir tahun ya Bapak Ibu, jangan nanti tiba-tiba dapat nilainya jelek gitu. Padahal sebelumnya belum dilakukan pemantauan dan juga pembinaan. Nah, di sini jadi kita fokusnya tidak hanya langsung menghukum atau mempunish gitu ya, tapi juga melakukan peningkatan kinerja. Nah, ini tadi Bapak Ibu, yang kita dulu adalah biasanya menuliskan aktivitas ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu adalah di butir kegiatannya ada menyusun rancangan pembelajaran gitu ya, atau yang mungkin Bapak Ibu yang di dinas mungkin contohnya menyusun laporan gitu ya, melaksanakan seminar atau seperti itu. Nah, kita sekarang berubah gitu Bapak Ibu. Jadi melalui cascading atau penurunan kinerja gitu ya, kita sudah menuliskannya yang berbasis hasil. Jadi misalnya dulu Bapak Ibu dalam menghasilkan satu rencana pembelajaran itu ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita cukup menuliskan hasilnya saja. Gitu. Jadi tidak perlu lagi menuliskan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan, tapi langsung ke hasil. Nah, contoh nih Bapak Ibu, kalau dulu mengarsipkan surat gitu ya, kalau sekarang bahasa hasilnya adalah rekapitulasi arsip surat masuk dan surat keluar dikelola sesuai dengan aturan pengarsipan. Nah, ini lebih jelas ya Bapak Ibu ya, hasilnya tuh apa gitu. Kemudian contohnya membuat SK pensiun gitu ya Bapak Ibu. Nah, membuat SK pensiun sekarang bahasa hasilnya adalah konsep SK pensiun tersedia secara lengkap dan akurat, siap di paraf atasan. Gitu. Jadi kalau bukan kewenangan kita bisa ditariknya adalah contohnya di sini karena bukan kita yang menghasilkan output SK pensiun, maka ditambahkan siap di paraf atasan. Jadi ketika ada revisi, ada perbaikan, itu belum terhitung menjadi hasil atau capaian dari kinerja kita. Kemudian ada lagi contohnya membuat SK cuti gitu ya Bapak Ibu. Bisa digantikan bahasa hasilnya adalah administrasi pegawai terkait cuti, sakit, izin belajar, CLTN dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian memonitor data absen pegawai. Itu untuk bahasa hasilnya adalah data rekapitulasi kehadiran pegawai dikelola dan diolah siap menjadi salah satu dasar pembayaran TPP. Lalu untuk misalnya yang dulu adalah membuat jadwal diklat dan koordinasi peserta, itu menjadi diklat teknis terselenggara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak lagi menuliskan aktivitasnya apa, tapi langsung hasil apa atau kinerja apa yang diharapkan dari kita. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu secara praktek gitu ya, praktisnya itu data kinerja itu salah satunya sebagai syarat kepegawaian gitu ya Bapak Ibu ya. Salah satunya ya kenaikan pangkat, kalau tidak pensiun. BKN sudah mengeluarkan surat edaran Bapak Ibu
Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 mengatur tentang dokumen penilaian kinerja dalam usul penetapan persetujuan atau pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dalam surat edaran ini terdapat daftar-daftar dokumen yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat 2023, lalu kenaikan pangkat 2024 dan selanjutnya, dan juga dokumen yang diperlukan sebagai syarat kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat luar biasa, dan kenaikan pangkat pengabdian untuk tahun 2024 dan selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat gitu, contoh dokumen yang harus dibutuhkan itu apa saja melalui link yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu gitu. Boleh selanjutnya. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Mas Ali. Dokumen kenaikan pangkat tahun 2023 itu apa saja? Jadi Bapak Ibu di tahun 2021 itu ada 2 periode ya, atau mengumpulkan 2 set dokumen. Nah, itu dua-duanya dikumpulkan ya Bapak Ibu. Kemudian ada dokumen integrasi hasil penilaian kinerja tahun 2021. Jadi gabungan nilai antara nilai di periode 1 yaitu yang Januari sampai Juni, kemudian nilai dari Permenpan 8-nya di periode Juli sampai Desember, dan kemudian dokumen hasil evaluasi kinerja tahunan dan dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2022 sesuai Permenpan 6 tahun 2022. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menyusun di tahun ini tidak berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022 dan KP untuk tahun 2023 dan 2024, maka tidak bisa seperti itu. Karena ini menjadi salah satu dokumen persyaratan ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan perencanaan SKP Bapak Ibu. Nah, secara umum atau secara teknisnya gitu ya Bapak Ibu. Teknisnya nanti Bapak Ibu akan ada 8 step gitu ya untuk menyusun kinerja SKP-nya. Nah, di sini dari form SKP-nya sendiri sudah ada bedanya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu di Permenpan 8 kita mengenalnya ada 2, model dasar dan model pengembangan. Nah, kebanyakan waktu tahun 2021 itu menggunakan model dasar. Nah, kalau sekarang kita mengenalnya ada 2 model. Sebenarnya ini modelnya lebih ke pendekatan saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya model kuantitatif itu digunakan ketika ekspektasi pimpinan masih menekankan pada satuan pengukuran. Contoh Bapak Ibu yang di sekolah gitu ya, itu misalnya masih targetnya itu laporan, kemudian rancangan pembelajaran gitu ya. Nah, itu lebih cocok menggunakan model yang kuantitatif. Kemudian ada juga model atau pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu ketika ekspektasi pimpinan bersifat deskriptif dan menggabungkan target. Jadi sudah tidak ada lagi kotak-kotak Bapak Ibu. Formnya nanti itu isinya adalah dinarasikan gitu, baik indikatornya, ukuran keberhasilannya maupun aspek yang diharapkan dan targetnya juga. Nah, kemudian perubahannya juga adalah SKP kalau dulu itu adalah rencana kinerja atau hasil kerja saja. Kalau sekarang ketika kita membicarakan SKP ya, itu tidak hanya hasil kerjanya saja Bapak Ibu, tapi juga perilaku kerja. Jadi nanti Bapak Ibu di Permenpan 6 tahun 2022 ini sudah langsung satu paket gitu. Jadi Bapak Ibu tidak menilai perilaku kerja secara terpisah, tetapi formnya nanti langsung gabung. Nah, ini mungkin yang agak semoga menjelaskan kebingungan Bapak Ibu ya. Kalau dulu SKP jabatan fungsional
masih mengkaitkan dengan angka kredit. Makanya dulu di tahun 2021, periode kedua, Bapak Ibu yang jabatan fungsional atau yang guru ya Bapak Ibu, itu masih menyusun namanya form keterkaitan SKP dengan angka kredit. Kalau sekarang, kinerja Bapak Ibu yang jabatan fungsional itu sama dengan kinerja ASN lainnya. Jadi sama-sama merupakan ekspektasi hasil kerja dan perilaku yang berdasarkan dialog kinerja. Jadi mau itu mendapatkan penugasan yang sesuai dengan butir kegiatan atau tidak sesuai, apabila itu merupakan kebutuhan organisasi, maka Bapak Ibu bisa memasukkan peran tersebut atau rencana hasil kerja tersebut ke dalam SKP Bapak Ibu yang pejabat fungsional. Nah, kemudian yang kedua juga harus berupanya output atau outcome, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak lagi dikaitkan dengan angka kredit atau tidak lagi dikaitkan dengan butir-butir kegiatannya. Predefined test atau misalnya predefined test tidak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan kinerja pegawai. Jadi di sini Bapak Ibu yang fungsional, jika memang ada kebutuhan organisasi, maka bisa saja mendapatkan penugasan di luar butir kegiatannya, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, karena tadi awalnya kita lihat di Permen 46 ini berawal dan berakhir dengan kinerja organisasi. Jadi yang nomor satu adalah kita harus tahu dulu gambaran keseluruhan organisasi sesuai renstra, instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja. Jadi kita harus tahu apakah perjanjian kinerjanya itu sudah sesuai dengan renstra atau rencana strategis, gitu ya Bapak Ibu, 5 tahun. Apakah renstranya sudah sesuai dengan RPJMD, gitu. Nah ini seperti ini Bapak Ibu, nanti penurunannya dari RPJMN atau RPJMD, berarti sudah kalau di provinsi sudah RPJMD ya Bapak Ibu ya. Kemudian diturunkan ke renstra. Renstranya itu berarti menggunakan renstra Dinas Pendidikan, lalu diturunkan ke PK atau perjanjian kinerja, itu akan menjadi SKP GPT atau pimpinan unit kerja mandirinya ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu yang ada di sekolah, berarti kepala sekolahnya harus nyusun SKP dulu Bapak Ibu, baru nanti bisa diturunkan ke jabatan administrasi dan fungsional yang ada di bawahnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang di dinas, berarti kepala dinas harus menyusun dulu SKP-nya baru bisa diturunkan. Ya, ini nanti untuk tampilannya secara otomatis sudah muncul di aplikasi Bapak Ibu. Ini yang model kualitatif untuk JPT atau pimpinan unit kerja mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu yang ketiga itu kita harus menyusun manual indikatornya. Jadi kita harus tahu yang dimaksud indikator dari SKP JPT atau pimpinan unit kerja mandirinya itu seperti apa. Kemudian formulanya itu, formula perhitungannya nanti seperti apa gitu. Jadi kita tidak salah dalam membagi ke kinerja pegawainya. Lalu ada sumber data dan juga periode pelaporannya. Nah ini Bapak Ibu nanti ada menyusun strategi pencapaian hasil kerja. Ini sebenarnya cukup diketahui sama JPT atau pimpinan unit kerjanya gitu ya. Jadi contoh kita di sini mengenal ada 2 strategi Bapak Ibu. Ada cascading direct dan juga non direct gitu. Kalau yang direct itu bisa dibagi menjadi aspek atau tahapan, lalu wilayah, dan juga beban target kuantitatif. Jadi contohnya Bapak Ibu yang kepala sekolah nih. Kepala sekolah kira-kira pekerjaannya hampir sama nggak Bapak Ibu? Yang membedakan adalah wilayahnya ya. Jadi sebenarnya untuk SKP, kepala sekolah, guru, itu mungkin akan sama. Yang membedakan bisa wilayah ataupun beban target kuantitatifnya gitu. Nah ini kalau misalnya
non direct gitu Bapak Ibu. Non direct ini dia berdasarkan atau dibaginya itu dibagi melalui layanan atau produk yang dihasilkan. Jadi contoh di sini sama-sama tadi dengan targetnya adalah indikatornya indeks kebersihan kota gitu ya. Kemudian dari kepala dinasnya strateginya adalah dengan membagi layanannya, yaitu dibagi yang ketua tim 1 itu menyediakan alat kebersihan sesuai kebutuhan, kemudian petugasnya, kemudian yang ketua tim 2 itu terkait dengan layanan pengangkutan dan juga misalnya adalah kebijakannya gitu. Jadi ini dibedakan berdasarkan layanan atau produk yang dihasilkan. Nah, untuk yang nomor 5 nanti juga di aplikasi sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sudah sampai ke strategi tadi, kita akan membagi melalui matriks pembagian peran dan hasil untuk membagi peran-peran setiap pegawai gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini dari pimpinan atau dari CPT-nya itu diturunkan berdasarkan tiap indikator. Kemudian apabila ada ketua tim, maka ketua tim akan menurunkan ke anggota timnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bahasa rencana hasil kerja itu bahasanya bisa dengan rumus hasil ditambah qualifier. Jadi hasil apa sih yang diharapkan dari kita, kemudian ditambahkan standarnya atau qualifiernya. Contoh, perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit siap ditetapkan. Kemudian terlaksananya penetapan kenaikan pangkat tepat waktu, tepat orang, dan tepat bayar. Kemudian aplikasi e-office berjalan dalam mendukung pelayanan kepegawaian sesuai SLA. Jadi ada qualifiernya di sini adalah sesuai SLA-nya. Respon penanganan keluhan atau permasalahan aplikasi semakin cepat. Nah, hasilnya adalah respon keluhan atau permasalahan itu direspon, kemudian qualifiernya adalah semakin cepat, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya hasil, tetapi juga kira-kira apa sih standar yang diharapkan dari hasil kita gitu. Nah, ini mungkin contoh Bapak Ibu, kalau dulu kita mengenal namanya adalah kegiatan tugas jabatan ya. Biasanya menggunakan kata kerja dalam ANJAP. Jadi Bapak Ibu yang pengawas gitu ya, contohnya adalah menyusun konsep, memverifikasi, kemudian yang pelaksana adalah mengumpulkan bahan, kemudian administrator itu melaksanakan dan JPT adalah menetapkan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu untuk indikator kinerja individu itu sudah dibaginya berdasarkan tingkatan kendali. Jadi Bapak Ibu yang jabatan fungsional atau pelaksana itu indikatornya harus output kendali tinggi. Output kendali tinggi itu output yang penyelesaiannya hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri gitu. Contohnya, Bapak Ibu yang guru, kira-kira ada perubahan anggaran, apakah terus tidak melaksanakan atau tidak menyelesaikan RPP-nya? Jadi, meskipun ada perubahan eksternal, tapi penyelesaian kinerjanya tetap bisa dilakukan. Gitu ya Bapak Ibu, untuk yang pelaksana atau jabatan fungsional. Lalu kalau administrator atau pengawas atau koordinator atau ketua tim kerja, itu dia yang berupa intermediate outcome atau output kendali sedang. Jadi penyelesaiannya itu tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tetapi juga faktor eksternal. Contoh, Bapak Ibu yang pengawas masih membutuhkan bahan dari staf yang ada di bawahnya. Gitu. Kalau tidak ada bahan, apakah kira-kira pekerjaannya sudah selesai? Tidak bisa, gitu contoh. Nah, untuk JPT itu yang berupa outcome, jadi yang bisa dirasakan oleh penerima layanan secara langsung. Kemudian intermediate outcome, yaitu output antara, gitu ya Bapak Ibu, atau output kendali rendah. Jadi penyelesaian
pekerjaannya atau kinerjanya itu banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Selain mempertimbangkan yang kendali tadi ya Bapak Ibu, tingkat kendali, indikator kinerja individu itu juga harus mempertimbangkan prinsip SMART, spesifik, kemudian dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan juga time bound atau ada batas waktunya, serta menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Nah, di sini targetnya sebenarnya bisa tidak ditentukan secara mutlak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu biasanya sudah terbiasa ya menuliskan target itu 100% gitu ya. Nah, padahal sebenarnya diperbolehkan tidak mutlak. Kecuali hasil kerja Bapak Ibu itu terkait nyawa, cedera, pelanggaran keamanan nasional, dan kerugian moneter yang besar, maka target Bapak Ibu harus mutlak. Nah, di sini untuk ukuran keberhasilan berupa kuantitas, kualitas, waktu, biaya, itu bisa dipadukan untuk pendekatan yang kualitatif. Nah, ini tadi dari contoh yang tadi ya Bapak Ibu, rencana hasil kerjanya adalah membuat konsep SK tadi ya. Ketika dibahasakan ke dalam indikator kinerja, maka bisa menjadi konsep SK pensiun tersedia secara lengkap dan akurat, siap di paraf atasan. Nah, untuk aspek kuantitas, bisa saja prosentase konsep SK yang dibuat. Lalu untuk aspek kualitas, tingkat akurasi SK dengan data pegawai dan aturan yang berlaku. Untuk aspek waktu, rata-rata waktu penyelesaian pembuatan konsep SK. Nah, di sini Bapak Ibu untuk aspek waktu ini suka pada salah ya Bapak Ibu ya. Salah pengertian, biasanya dituliskan targetnya adalah 12 bulan gitu ya. Karena dilakukan setiap bulan gitu. Padahal sebenarnya yang diharapkan adalah dari aspek waktu itu berapa lama kira-kira Bapak Ibu dapat menyelesaikan pekerjaan atau hasil tersebut. Jadi sebaiknya dituliskannya adalah waktu yang realnya gitu ya Bapak Ibu, tidak 12 bulan. Nah, di sini yang sangat berbeda ya Bapak Ibu dengan konsep yang sebelum-sebelumnya, menetapkan jenis rencana hasil kerja utama dan tambahan. Nah, kalau dulu Bapak Ibu mengenal utama dan tambahan itu berdasarkan tupoksinya ya. Kalau sesuai tupoksi berarti itu hasil kerja utama gitu. Kalau di luar tupoksi berarti itu tambahan. Nah, kalau sekarang itu berbeda atau tidak lagi digunakan Bapak Ibu. Yang membedakan antara hasil kerja utama dan tambahan adalah tingkat prioritasnya. Hasil kerja utama adalah yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi. Jadi semisalnya Bapak Ibu mendapatkan pekerjaan atau penugasan yang langsung berkaitan dengan kinerja organisasi, itu otomatis merupakan hasil kerja utama. Kemudian kalau misalnya yang tingkat prioritas rendah, itu adalah hasil kerja tambahan, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang menentukan siapa hasil prioritas ini? Yang menentukan adalah atasan langsung kita. Jadi yang menentukan itu adalah prioritas tinggi maupun yang rendah, itu merupakan kewenangan dari atasan langsung. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu menganggapnya menjadi PLT, PLH, kemudian Bapak Ibu yang fungsional mendapat penugasan untuk menduduki jabatan struktural, seperti Bapak Ibu yang guru mendapat penugasan sebagai kepala sekolah, itu mungkin menganggapnya sebagai tambahan gitu. Padahal sebenarnya bisa masuk ke hasil kerja utama. Jadi di sini di Permen 46 sudah secara gamblang dituliskan direktif sebagai hasil kerja utama, yaitu penugasan sebagai PLH, PLT maupun pejabat fungsional yang mendapat penugasan untuk menduduki jabatan struktural.
Nah, di sini tinggal kita menuangkan dalam format SKP-nya dan juga harus menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja kita. Ini nanti formnya seperti ini Bapak Ibu untuk yang jabatan administrasi maupun yang fungsional. Jadi bisa dilihat setelah hasil kerja itu langsung di bawahnya ada form perilaku kerja gitu. Perilaku kerja ini sudah menggunakan aspek berakhlak ya Bapak Ibu, sehingga ada 7 aspek perilaku yang dinilai. Ini yang kualitatif. Nah, di sini terakhir adalah menyepakati sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban dan juga konsekuensi atas pencapaian kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan kira-kira sumber daya apa sih yang diperlukan untuk dapat mencapai target ekspektasi dari pimpinan. Memenuhi ekspektasinya tuh kira-kira apa sih sumber daya yang dibutuhkan? Bisa berupa SDM, anggaran, peralatan kerja, lalu pendampingan maupun dari sarana prasarana. Nah, yang kedua adalah skema pertanggungjawaban. Bapak Ibu kira-kira mau menjadwalkan pelaporannya itu kapan dan buktinya apa gitu. Jadi kalau misalnya mau per periode triwulan gitu ya, kira-kira yang dilaporkan per triwulan itu apa saja. Kemudian dengan buktinya apa, bukti dukungnya. Nah, yang ketiga adalah konsekuensi atas pencapaian kinerja. Kalau misalnya Bapak Ibu memenuhi ekspektasi pimpinan, maka Bapak Ibu mendapatkan apa? Contohnya misalnya Bapak Ibu bisa meminta, saya pengen kalau saya bisa memenuhi harapan Bapak atau atasan, itu saya ingin diusulkan jadi pegawai teladan misalnya. Jadi ini seluruhnya itu harus dituliskan berdasarkan dialog kinerja ya Bapak Ibu ya. Jadi merupakan kesepakatan antara kita dengan atasan langsung kita.